kita semua. Yang terhormat dosen dan penguji UPIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Winda Nurdiana, guru di SMK Negeri 1 Delanggu Kabupaten Mojokerto, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Jember. Pada pagi hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan mengambil kelas 10 pelajaran sejarah dengan materi perkembangan kerajaan Islam di Indonesia secara diakronik dan sinkronik. Selamat menyaksikan dan mohon masukan dan saran agar pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Ketua kelasnya, silakan. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelasnya. Selanjutnya ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Adi Danur ada? Afriza Zahro ada? Ali? Altaf Dafa ada? Amelia ada? Andis Dwi ada? Kawan Adit? Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri dulu semuanya. Selanjutnya, apakah ada yang tahu gambar apakah yang Ibu Tayana di depan ini? Silakan angkat tangan. Baik, silakan. Maka betul sekali. Kalau ini gambar apa ya? Ya, silakan. Makam Sunan Gunung Jati dan makam Sunan Giri. Betul sekali. Ini adalah makam dari Sunan Gunung Jati maupun makam Sunan Giri. Kalau yang di depan tadi adalah makam Tralaya yang ada di Trawulan di Mojokerto. Ada yang pernah ke sana? Ada ya. Kalau yang terakhir ini, ada yang tahu gambar apa? Silakan. Orang-orang yang berziarah ke makam wali. Ya betul, ini adalah orang-orang yang sedang berziarah ke makam wali. Betul sekali. Jadi ini tadi adalah gambar-gambar tentang makam yang ada di Indonesia, makam para wali yang merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Islam juga. Kemudian apa hubungannya dengan ziarah wali tadi? Jadi di makam Islam merupakan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian di sisi lain ada kebudayaan ziarah wali mengunjungi makam-makam tersebut. Kemudian di sisi sejarah kita kan harus selalu menjaga, melestarikan peninggalan sejarah. Kemudian di sisi lain, di sisi kebudayaan adanya kebudayaan ziarah wali yang mengunjungi situs tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini boleh dilanjutkan atau tidak ya? Ada yang bisa? Saya Ya. sebagai umat muslim, kami tetap menjalankan tradisi kebudayaan ziarah wali karena dari berkunjung itu kami bisa beribadah sekaligus mengetahui peninggalan masa Islam seperti makam dan masjid. Betul sekali. Ada lagi yang mau berpendapat? Boleh, silakan. Saya setuju dengan pendapat teman saya tadi. Jadi dalam berziarah kita harus tetap menjaga pelestariannya
seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret di kompleks yang dikunjungi. Betul sekali. Jadi walaupun situs ataupun peninggalan kerajaan Islam tadi tidak ada gantinya, hanya ada satu-satunya itu, tetapi di sisi lain, di segi kebudayaan, kita harus tetap melakukan kegiatan ziarah wali tadi, mengikuti kebudayaan Islam dengan catatan tidak merusak situs tersebut maupun tidak mengotori atau membuang sampah di situs tersebut agar situs tersebut tetap terjaga kelestariannya. Seperti itu ya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui literasi digital, kalian nanti akan menentukan permasalahan mendasar tentang kerajaan Islam secara sinkronik dengan kritis. Kemudian pemahaman bermaknanya, artinya makna yang kalian dapat setelah mempelajari materi kerajaan Islam secara sinkronik adalah yang pertama, setelah menganalisis dan mengevaluasi tentang kerajaan Islam secara sinkronik, peserta didik dapat memiliki keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif, serta memiliki sikap toleransi tinggi terhadap ragam agama dan kebudayaan di Indonesia. Dan alur pembelajarannya, yang pertama, melalui pendekatan TIPEC, artinya berbasis teknologi. Kemudian model pembelajarannya adalah project based learning, artinya berbasis proyek. Nantinya kita akan membuat proyek infografis. Yang ketiga, model pembelajarannya adalah yang pertama tanya jawab, kemudian diskusi, presentasi, dan penugasan proyek. Dan sistem penilaiannya ada 3 macam, ada assessment of learning, artinya penilaian hasil belajar. Kemudian ada assessment as learning atau penilaian diri yang bisa diakses melalui Google Form. Yang ketiga adalah assessment for learning, artinya penilaian proses, penilaian keterampilan berupa sikap, diskusi, dan ketika presentasi. Ini alur pembelajarannya. Selanjutnya kegiatan ini kita akan menyaksikan materi dari video yang Ibu tayangkan ini, silakan dilihat. Sebelumnya nanti ketika menyimak video tersebut, silakan menuliskan satu pertanyaan yang diisi ke Google Form. Google Formnya sudah Ibu kirim di grup WA di kelas. Dari situ nanti saya akan membagi menjadi 5 kelompok. Paham ya? Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Hari ini adalah materi-materi yang disampaikan. Materinya adalah kerajaan Islam di Indonesia. Materi ini adalah untuk kelas 10 mata pelajaran sejarah Indonesia. Proses masuk dan perkembangan Islam di Indonesia adalah teori sejarah, bahwasanya agama Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari sejarah India. Buktinya adanya Indonesia Malik Al-Saleh Sultan Samudra Pasir. Nah, sedangkan menurut teori Mekah bahwa masuknya Islam adalah ke Nusantara sekitar abad ke-7 di bawah waktu Khalifah Arab. Ya, adanya pemukiman Islam tahun 474 di Malaysia setelah Arab Sumatera. Sedangkan kalau menurut teori Persia, bahwasanya proses masuknya Islam yaitu agama Islam dibawa oleh orang Persia di sekitar abad ke-15. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Bengkulu dan Sumatera Barat yang disebut juga dengan Cabui. Baik, itu tadi adalah video materi pembelajaran kita hari ini yang menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia secara sinkronik. Kemudian silakan dituliskan satu permasalahan yang sudah ditentukan tadi di Google Form di Google Class. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 2 menit cukup ya.
Anda, Alif, kemudian kawan Nadine, ada Ilvia dan ada Keisha. Di kelompok 2 ada Clarasita, Eki Viantiska, kemudian Inta, Risma Ayu, dan Siti Alwaratus. Di kelompok 3 ada Altaf Dava, Farhan Zidan, Huruf Dwi, Muhammad Amro Syahrul Amin, Sandiogio. Ya, itu adalah kelompok 3 ya. Kelompok 4 ada Afriza Zahro, Andis Dwi, kemudian ada Mita, Nevia, dan Windy Khalid. Kelompok 5 ada Amelia, Dianing Damayanti, Hidayatul Wiji, Maulidia, dan terakhir Cindy Maiwana. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi tadi. Kelompok 1 silakan berkumpul di depan sini, kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di belakang. Silakan. Diskusi nanti silakan melakukan diskusi mencari penentuan solusi. Di sini saya sudah mencantumkan sumber-sumber belajar yang bisa sampean cari dari literasi digital. Linknya sudah Ibu share di grup kelas juga. Kemudian yang sampean kerjakan nanti yang pertama adalah lampiran LKPD. LKPD-nya setelah ini akan saya bagikan. Menentukan pertanyaan mendasar dari pertanyaan yang sudah sampean bentuk di awal tadi sebelum membentuk kelompok. Dari masing-masing siswa silahkan dimasukkan pertanyaannya di kolom pertama. Kemudian yang kedua adalah mendesain perencanaan produknya. Yang ketiga menyusun jadwal pembuatan. Yang keempat memonitor keaktifan dan pengembangan proyeknya. Selanjutnya adalah menguji hasil dan presentasi produk infografisnya. Ini adalah contoh infografis. Semuanya sudah tahu ya, sudah paham karena sudah pernah membuat infografis ya. Sudah. Yang tidak kalah penting adalah penilaiannya. Di sini ada 3 macam penilaian. Yang pertama adalah penilaian hasil belajar. Nanti silakan mengerjakannya melalui link yang sudah Ibu bagi di grup WA di kelas. Kemudian yang kedua adalah penilaian hasil karya infografisnya. Penilaian yang kedua ada penilaian diri. Di sini dibagi 2 macam. Yang pertama ada link juga yang sudah Ibu kirim di grup kelas. Yang kedua adalah penilaian diri setelah presentasi, artinya penilaian berkelompok. Yang ketiga penilaian proses. Di sini nanti ada penilaian juga ketika proses mengerjakannya, yaitu melalui sikap, diskusi, dan presentasi. Itu tahap penilaiannya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan mengenai alur pembelajarannya? Paham semuanya? Paham ya? Ibu bagi LKPD-nya kelompok 1. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, kami kelompok 5. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana teman-teman, dari permasalahan yang kita temukan, yaitu Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang sangat luas dan terdiri dari beberapa wilayah. Nah,
Bagaimana cara agar wilayah-wilayah tersebut dapat bergabung menjadi satu kerajaan besar yaitu Kerajaan Goa, dan siapa sajakah raja-raja yang memerintah? Ya, bagaimana ya? Ini saya menemukan dari sumber internet bahwa pada awal di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan Bate Selapang atau bisa disebut 9 bundaran yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, Tombolo, Lakiu, Parang-Parang, Gata, Abang Jenis, Sumata, Bisai, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Bagaimana teman-teman? Ada jawaban lain? Saya setuju dengan jawaban itu. Bagaimana kelompok 5 ada kesulitan? Tidak, Bu. Kemudian bagaimana dari permasalahan yang ditentukan, solusinya bagaimana? Kami menemukan permasalahan yaitu Kesultanan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di Sulawesi Selatan. Permasalahannya, bagaimana cara wilayah-wilayah yang lain bisa bergabung menjadi satu kerajaan besar dan siapa saja raja-raja yang memerintah. Kemudian solusinya? Dari sumber yang saya baca, pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan Bate Selapang atau bisa disebut 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Gata, Abrajini, Saumata, Bisai, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Bagus sekali. Ada lagi yang memberi pendapat? Saya setuju, Bu. Kemudian dari sumber yang saya baca, raja-raja yang memimpin Sultan Alaluddin, Raja Muhammad Said, dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Jadi dari solusi yang kalian temukan kita kan tidak sama, jadi itu boleh digabungkan. Kemudian kalau ada teman lain yang mau memberi masukan, didiskusikan dulu ya. Baik, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ya. Silakan dilanjutkan untuk fase yang kedua. Kelompok 4, bagaimana untuk fase yang pertama menentukan solusi, apakah sudah selesai? Sudah ya. Dilanjutkan untuk fase yang kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Bagaimana? Untuk mendesain perencanaan produk, kami menggunakan alat HP, bahan sebagai paketan mikrotik digital, medianya menggunakan kaca. Ya, bagus sekali. Kemudian pembagian tugasnya seperti apa ya? Ada yang mencari sumber, ada yang mencari desain yang sesuai, ada yang mengedit, dan beberapa ada yang membantu. Ada lagi? Sudah. Silakan dilanjutkan untuk menghadapi fase yang ketiga ya. Fase yang ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatannya. Bagaimana? Apakah waktu 15 menit cukup untuk membuat produknya? Tidak Bu, tidak cukup. Iya, Karena produknya membuat infografis. Oh, jadi kira lebih berapa menit yang dibutuhkan, Nak? 40 menit aku. Sekitar 40 menit. Baik, kita sepakati bersama untuk membuat produk infografisnya 40 menit ya. Ya.
dilanjutkan. Kelompok 2 ada kesulitan? Ya, ada. Silakan dilanjutkan. Kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan infografis dari kelompok kami. Apa ada yang kurang? Kelompok 3 dari Kerajaan Demak ya temanya. Sudah bagus. Ini hurufnya kurang besar. Iya, ini gambarnya juga sudah ada. Bagus, tinggal direvisi tulisannya saja dibesarkan sedikit. Ya, terima kasih Bu. Silakan dilanjutkan. Baik, sepertinya semua kelompok sudah selesai ya. Sudah. Selanjutnya sesi presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dimulai. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Adi Danulis Kasmania, absen 1. Saya Jamala Dinda absen 7. Saya Kisha Lida Paradila, absen 19. Saya Arina Dinda, absen 3. Saya Dinda Dinda, absen 16. Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murusulu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Murasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun dari tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh atau Jaliman 2012. Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat di Islam yang ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina, serta daerah di sekitarnya banyak berdatangan di Samudra Pasai. Berikut ini adalah urutan para raja yang memerintah di Samudra Pasai, yaitu 1. Sultan Malik As-Saleh atau Malik Saleh. 2. Sultan Malik Zahir, meninggal tahun 1326. Sultan Muhammad, wafat tahun 1354. 4. Sultan Ahmad Malik Zahir atau Al-Malik Jamaluddin, meninggal tahun 1383. 5. Sultan Zainal Abidin, meninggal tahun 1405. 6. Sultan Al-Bahiyah atau Putri Zainal Abidin. Sultan ini meninggal pada tahun 1428. Kehidupan ekonomi. Baik, sudah selesai kelompok 1. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Saya dari kelompok 4, nama Fiatri Adani. Apa bukti yang menunjukkan kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia? Baik, pertanyaan bagus sekali dari kelompok 4. Bagaimana kelompok 1? Apakah langsung dijawab atau dicari dulu? Langsung dijawab, silakan dijawab. Kerajaan ini didirikan oleh Murasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di tengah pertumbuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di desa Beliling, Kecamatan Samudra, sekitar 12 km sebelah timur dari Sukawati. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Ahmad Saleh Raja Pasai pertama. Bagaimana kelompok 4? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Selanjutnya dari teman-teman yang lain, apa ada yang mau bertanya? Tidak, sudah cukup? Baik, silakan selanjutnya untuk melakukan penilaian kelompok dari kelompok 1. Kelompok, saya akan menjelaskan tentang kemampuan berpikir kritis di sini melalui diskusi. Kami menemukan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah bukti yang menunjukkan kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan
digital. Di situ kami menemukan beberapa solusi yang selanjutnya ditentukan solusi terbaik. Saya akan memaparkan kemampuan kreativitas dalam membuat proyek, mulai dari diskusi, pemilihan template yang sesuai dengan tema kelompok, kemudian mendesain atau menjadi gambar dan tulisannya. Saya akan memaparkan berpikir reflektif, yakni dalam kegiatan ini kami sudah melakukan mulai dari penentuan pertanyaan dasar, kemudian mencari penentuan solusi dari berbagai literasi digital, kemudian mendesain perencanaan produk, kemudian menyusun jadwal pembuatan, kemudian membuat produk setelah itu presentasi. Baik, sudah selesai penilaian kelompoknya ya. Silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, dari hasil presentasi tadi, saya rasa sudah bagus semuanya. Kemudian apa kesimpulan dari pembelajaran materi kita hari ini? Silakan dijawab. Perkembangan Islam di Indonesia secara sinkronis ini tidak mempelajari setiap pelajaran secara mendasar dan mendalam ke berbagai aspek. Bagus sekali nih ya. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Silakan. Contoh kalau kelompok saya kerajaan Mataram Islam. Jadi kerajaan Mataram Islam secara sinkronis membahas kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial dan sejarahnya. Bagus. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari kerajaan Islam secara sinkronik. Artinya mempelajari suatu kerajaan itu mendasar dan mendalam. Contoh yang diberikan oleh teman kita dari kelompok Mataram Islam tadi, mereka menjelaskan Mataram Islam itu baik segi politiknya, segi ekonominya, sosial, kebudayaan, dan peninggalannya. Begitu semuanya ya, setuju? Selanjutnya adalah kegiatan evaluasi, yaitu melakukan penilaian dari hasil pembelajaran kita hari ini melalui Google Form yang sudah Ibu kirim linknya di grup WA di kelas. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kita coba. Good job. Untuk sekali kita beri Oke, terima kasih. Selanjutnya setelah evaluasi kita akan melakukan refleksi dulu. Bagaimana kesan-kesan pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Kalau angkat tangan. Silakan. Menarik Bu, karena kami bisa belajar untuk melalui gambar video peninggalan masa lalu. Baik, ada lagi yang mau memberi pendapat? Kalau angkat tangan, silakan. Saya suka belajar melalui
diskusi seperti tadi karena lebih leluasa bertukar pendapat dengan teman untuk menemukan solusi terbaik. Baik, ada lagi yang mau memberi pendapat? Ya, silakan. Saya kira pembelajarannya menggunakan teknologi seperti membuat infografis ini karena itu bagus. Ya, ilmu baru. Jadi, kemudian ada lagi yang mau memberi masukan tentang alur? Ya, silakan. Menentukan pertanyaan mendasar dari melihat tayangan video, kemudian membentuk kelompok diskusi, menemukan solusi, dan membuat produk. Setelah itu presentasi, refleksi per kelompok, evaluasi, dan membuat kesimpulan. Jadi dari kegiatan kita pada hari ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi sudah dilakukan semuanya ya? Ya. Sudah. Dan kita akan mempelajari materi tentang akulturasi kebudayaan Islam, Hindu-Buddha, dan Nusantara di Indonesia. Di rumah nanti jangan lupa dipelajari dulu ya. Selanjutnya nanti di rumah jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya agar tetap bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Sebelum saya akhiri, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya.